Horas Amangenang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini 27 November 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nas renungan harian Kamis 27 November 2025 diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Dalam bahasa Batak Tidok, dibahayani lehon matu naposom rohan napantas laho mahuhum bangsomi asa huboto manirang nadenggan sian narwa. Aitung isema natung manguhum bangsom namar mulyaon. Amin. Terima kasih atas pembacaan renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita pasti pernah meminta sesuatu kepada seseorang. Baik itu materi, bantuan jasa, uang, dan lain sebagainya. Salah satu penyebab kita meminta sesuatu kepada seseorang karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Seorang anak tidak memiliki peralatan tulis, maka ia meminta kepada orang tuanya untuk membelikan peralatan tulis. Suatu kali seorang istri melihat atap rumahnya bocor, maka ia meminta kepada suaminya untuk memperbaikinya. Seseorang sedang sakit, maka ia pergi ke dokter untuk disembuhkan. Suatu kali Raja Salomo meminta kepada Tuhan. Ia meminta sesuatu yang tidak lazim, yaitu hikmat. Permintaannya didasarkan atas suatu kebutuhan bahwa Raja Salomo masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam memimpin bangsa Israel. Bisa saja Salomo telah memperhatikan ayahnya Daud dalam memimpin bangsa Israel. Daud menghadapi berbagai perkara di dalam menata bangsa Israel. Sebuah tugas yang tidak mudah bagi Daud. Berdasarkan pengalaman sang ayah, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan permintaan Salomo, bahkan memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Apakah Salomo tidak memerlukan kekayaan dan kemuliaan? Sebagai seorang raja, tentu Salomo memerlukannya. Namun, apalah artinya kekayaan dan kemuliaan tanpa hikmat Tuhan? Tanpa hikmat Tuhan, kekayaan dan kemuliaan tidak dapat bertahan lama, bahkan bisa disalahgunakan. Tanpa hikmat Tuhan, ia tidak dapat menata berkat Tuhan termasuk memimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikisahkan dalam nas ini menjadi suatu kisah yang inspiratif,
bagaimana seorang yang tidak mengenal Tuhan dibuat merasa takjub oleh karyanya di dalam diri Raja Salomo. Tuhan memakai Raja Salomo menjadi perpanjang tangannya sebagai raja memimpin bangsa Israel. Apa yang diminta Salomo dari Tuhan yaitu hikmat, menjadi modal yang sangat berharga baginya dalam melakukan tugasnya sebagai seorang raja. Hal ini dapat menjadi contoh bagi kita, orang percaya, bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Ilmu pengetahuan adalah hal yang dapat dipelajari, namun hikmat datang dari Tuhan. Karena itu, mintalah agar Tuhan memberikan hikmat dalam hidupmu. Kita tetap membutuhkannya dalam kehidupan kita, meskipun barangkali kita tidak dapat mengemban tanggung jawab sebesar tanggung jawab yang dipikul oleh Raja Salomo. Sebagai seorang raja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di dalam keluarga, di tempat bekerja, kita tetap memerlukan hikmat untuk melakukan yang terbaik. Menjadi seorang yang memiliki hikmat sepatutnya menjadi salah satu ciri orang yang percaya. Bila demikian adanya, maka nama Tuhan pun akan turut dipermuliakan. Bila banyak orang mengenal orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai orang yang berhikmat, maka bukan tidak mungkin mereka pun akan terdolong untuk memuliakan Tuhan. Sungguh orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Barangkali seperti itulah orang-orang pada umumnya mengenal orang Kristen. Ciri positif seperti itulah yang harus dikembangkan. Janganlah kiranya hal-hal negatif dipakai orang-orang sebagai penanda orang percaya. Janganlah orang-orang mengatakan orang-orang Kristen dan orang-orang Batak itu selalu bikin ribut dimanapun mereka berada. Hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan persekutuan orang-orang Kristen dan orang-orang Batak. Bukan hanya merugikan kita, tetapi hal semacam itu akan membuat nama Tuhan dihina oleh orang-orang. Karena itu, marilah kita meniru teladan yang ada dalam diri Salomo yang meminta hikmat dan bukan meminta harta kekayaan. Hikmat Tuhan melebihi hikmat dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertamu dalam kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih pada hari ini, Tuhan memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya memenuhi hati dan pikiran kami. Berilah kami hikmat ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Agar melalui segala pekerjaan yang baik yang kami lakukan, nama-Mu turut dimuliakan di antara orang-orang di sekeliling kami. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.